Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan proyek statistika kami yang berjudul Penyajian Data Tinggi Badan Mahasiswa tahun 2018 sampai 2020. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu bentuk penyusunan data yang teratur dengan menggolongkan besar atau kecilnya data. Distribusi frekuensi umumnya disajikan dalam daftar yang berisi kelas interval dan jumlah objek atau frekuensi yang termasuk dalam kelas interval tersebut. Fungsi distribusi frekuensi adalah mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi data yang ada. Istilah-istilah dalam distribusi frekuensi adalah: pertama, kelas; kedua, batas kelas; ketiga, tepi kelas; keempat, interval kelas; kelima, titik tengah. Contoh kasus distribusi frekuensi. Berikut ini adalah data tinggi badan mahasiswa yang diambil melalui 58 mahasiswa tahun 2018 sampai 2020. 2018 data tinggi badannya ada 19 data. 2019 ada 19 data tinggi badan. 2020 ada 20 data tinggi badan. Berikut ini cara untuk menggunakan analisis manual, yaitu A. Mengurutkan data, B. Menentukan rank, C. Menentukan banyaknya kelas, D. Menentukan panjang interval kelas, E. Menentukan batas-batas kelas, F. Menentukan titik tengah, G. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tally atau turus, H. Menyajikan distribusi frekuensi, yaitu isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tally atau turus. Mengurutkan data. Ini adalah data yang sudah diurutkan dari data yang paling kecil sampai yang paling besar. Data yang paling kecil di sini 150, data yang paling besar di sini yang sudah diurutkan sampai 175. Menentukan rank. Rank adalah selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Rumus rank adalah R sama dengan X max kurang X min. Yaitu data yang paling besar di sini 175 dikurang data yang paling kecil 150. Hasilnya 25. Ranknya 25. Mencari banyaknya kelas menggunakan rumus Stargest. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 tambah 3,3 log N-nya di sini datanya 58. Jadi sama dengan 1 tambah 5,8 hasilnya 6,8. Jadi dibulatkannya 7. Jadi banyaknya kelas adalah 7 kelas. Menentukan panjang interval kelas. Interval kelas adalah lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Rumus menghitungnya yaitu I sama dengan R bagi K. Jadi 25 ranknya 25 dibagi 6,8 kelas yang tadi dibahas. Jadi hasilnya 3,67 dibulatkan jadi 4. Jadi panjang interval kelas yaitu 4. Menentukan batas-batas kelas. Batas-batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi. Terbagi menjadi stage, class limit, dan class boundaries atau tepi kelas. Rumusnya adalah R sama dengan 25, K sama dengan 7, I sama dengan 4. Cara menghitungnya K kali I kurang R tambah 1
bagi 2. Jadi cara menghitungnya 7 kali 4 kurang 25 tambah 1 bagi 2. Hasilnya 28 dikurang 26 bagi 2 sama dengan 1. Batas-batas kelasnya adalah batas bawah kelas ke-1 data terkecil 1. 150 dikurang 1, hasilnya 149. Batas atas kelas ke-1, batas bawah kelas ke-1 tambah I kurang 1 sama dengan 149 tambah 4 kurang 1, hasilnya 152. Batas bawah kelas kedua, batas atas kelas ke-1 tambah 1. 152 tambah 1, hasilnya 153. Batas atas kelas kedua, batas bawah kelas kedua tambah I kurang 1. 153 tambah 4 kurang 1, hasilnya 156. Dan seterusnya sampai dengan batas kelas ke-7. Menentukan titik tengah. Titik tengah adalah rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Rumusnya adalah setengah batas bawah kelas tambah batas atas kelas. Titik tengah kelas pertama sama dengan setengah 149 tambah 152, hasilnya 150,5. Titik tengah kelas kedua sama dengan setengah 153 tambah 156, hasilnya 154,5. Titik tengah kelas ketiga sama dengan setengah 157 tambah 160, hasilnya 158,5. Dan seterusnya sampai dengan titik tengah kelas ke-7. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tally atau turus. Interval kelas di sini ada 149 sampai 152, tepi kelasnya 148,5 sampai 152,5. Titik tengahnya 150,5, sistem turusnya 2, frekuensinya 2. Interval kelasnya 153 sampai 156, tepi kelas 152,5 sampai 156,5, titik tengah 154,5, sistem turus 13, frekuensi 13. Interval ketiga 157 sampai 160, tepi kelas 156,5 sampai 160,5, titik tengah 158,5, sistem turus 24, frekuensinya 24. Selanjutnya 161 sampai 164, tepi kelas 160,5 sampai 164,5, titik tengah 162,5, sistem turus 2, frekuensinya 2. Intervalnya selanjutnya 165 sampai 168, tepi kelas 164,5 sampai 168,5, titik tengah 166,5, sistem turus 5, frekuensi 5. Selanjutnya 169 sampai 172, tepi kelas 168,5 sampai 172,5, titik tengah 170,5, sistem turusnya 8, frekuensinya 8. Selanjutnya lagi 173 sampai 176, tepi kelas lagi 172,5 sampai 176,5, titik tengah 174,5, sistem turus 4, frekuensi 4. Menyajikan distribusi frekuensi. Data interval kelas, tepi kelas, dan frekuensi sama seperti data yang tadi memasukkan data ke dalam kelas-kelas. Kalau yang ini ada sistem turusnya, dan yang ini hanya berbeda di titik tengahnya. Titik tengah yang pertama 150,5, yang kedua 154,5, yang ketiga 158,5,
yang keempat 162,5, yang kelima 166,5, yang keenam 170,5, yang ketujuh 174,5. Di sini menyajikan distribusi frekuensi sama, data interval kelasnya, tapi kelasnya sama, frekuensinya sama, hanya saja berbeda di titik tengahnya. Kalau yang tadi itu ada sistem torusnya. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif. Menentukan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari batas kelas. Lebih kecil dari 148,5, frekuensi kumulatifnya 0. Lebih kecil 152,5, frekuensi kumulatifnya 2. Lebih kecil 156,5, frekuensi kumulatifnya 15. Lebih kecil 160,5, frekuensi kumulatifnya 39. Lebih kecil 164,5, frekuensi kumulatifnya 41. Lebih kecil dari 168,5, frekuensinya 46. Lebih kecil 172,5, frekuensinya 54. Lebih kecil 176,5, frekuensi kumulatifnya 58. Lanjutan distribusi frekuensi kumulatif. Menentukan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Terdiri dari batas kelas dan frekuensi kumulatif. Data yang pertama, lebih dari 176,5, frekuensi kumulatifnya 0. Yang kedua, lebih dari 172,5, frekuensi kumulatifnya 5. Yang ketiga, 168, lebih dari 168,5, frekuensi kumulatifnya 12. Yang keempat, lebih dari 164,5, frekuensi kumulatifnya 17. Yang kelima, batas kelasnya lebih dari 160,5, frekuensinya 19. Yang keenam, lebih dari 156,5, frekuensi kumulatifnya 43. Lebih dari 152,5, frekuensi kumulatifnya 56. Dan lebih dari 148,5, frekuensi kumulatifnya 58. Selanjutnya, di sini ada distribusi frekuensi relatif. Terdiri dari interval kelas, titik kelas, frekuensi, dan frekuensi relatif. Di interval kelas sudah ada data. Yang pertama 149 sampai 152, titik tengahnya 150,5, frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 3%. 3%-nya ini didapatkan dari 2 dibagi 58. 2 dari frekuensi ini dibagi 58, total data yang sebelumnya dikali dengan 100 sama dengan 3,44, dibulatkan menjadi 3. Lalu yang kedua 153 sampai 156, titik tengahnya 154,5, frekuensinya 13 dan frekuensi relatifnya 22%. Didapatkan dari 13% dari frekuensi dibagi 58 dikali 100 sama dengan 22,41, dibulatkan jadi 22. Yang ketiga 157 sampai 160, titik tengahnya 158,5, frekuensinya 24, frekuensi relatifnya 41. Didapatkan dari 24 dari frekuensi
dibagi 58 dikali 100 sama dengan 41,37 dibulatkan jadi 41. Lalu yang keempat, 161 dikurang 161 sampai 164. Titik tengahnya 162,5. Frekuensinya 2. Jumlah frekuensi relatifnya itu 3. Yang ke-5, interval kelasnya 165 sampai 168. Titik tengahnya 166,5, frekuensinya 5, frekuensi relatifnya 9%. Interval kelas yang ke-6 169 sampai 172. Titik tengahnya itu 170,5, frekuensinya 8, frekuensi relatifnya 14%. Dan yang terakhir 173 sampai 176. Titik tengahnya 174,5, frekuensinya 4, frekuensi relatifnya 7%. Selanjutnya di sini ada ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. A. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Di sini sudah ada 58 data yang telah kami buat. Sama dengan 1 dibagi 58 9,333 sama dengan 9,333 sama dengan 160,91379 dibulatkan menjadi 161. Lanjutan rata-rata. B. Rata-rata ukur adalah akar pangkat N dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. Contohnya seperti berikut. Lalu di sini ada yang C, rata-rata harmonis adalah kebalikan rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. Di sini ada RH sama dengan N per N sigma I sama dengan 1 per X1 sama dengan 58 per 0,67 ditambah 0,57 ditambah 0,65 ditambah titik-titik dan seterusnya sama dengan 58 per 36,10 dibulatkan menjadi 1,61. Selanjutnya di sini ada median. Adalah sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 ditambah 1 dibagi 2. N-nya itu 58 data. K sama dengan 58 dibagi 2 sama dengan 29. Median sama dengan 1 dibagi 2 dikali XK ditambah XK tambah 1 sama dengan 1 dibagi 2 dikali X 29 ditambah X 30 sama dengan 1 per 2 dikali 160 ditambah 160 sama dengan 160. Lalu modus adalah kumpulan data atau nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi terbesar jika pada kumpulan data itu terdapat lebih dari satu data yang sama-sama paling sering muncul.
maka dalam kumpulan data itu terdapat lebih dari satu modus. Modus sama dengan 160. Selanjutnya, yang pertama kuartil. Contoh kasusnya, di sini sudah ada 58 data yang telah kami buat. Yang ditanya, cari Q1, Q2, Q3, D7, dan P98. Q1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 58 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 14,75 sama dengan 14 ditambah 0,75 sama dengan X1 ditambah 0,75 dikali X1 ditambah 1 dikurang X1 sama dengan X14 ditambah 0,75 dikali 0 dikali X14 ditambah 1 dikurang X14. 155 ditambah 0,75 dikali X15 dikurang X14 sama dengan 155 ditambah 0,75 dikali 156 dikurang 155 sama dengan 155 ditambah 0,75 sama dengan 155,75. Q2 sama dengan 2 dikali N tambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 kali 58 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 29,50 sama dengan 29 ditambah 0,50 sama dengan X1 ditambah 0,50 dikali XI ditambah 1 dikurang XI sama dengan X29 ditambah 0,50 dikali X29 ditambah 1 dikurang X29 sama dengan 160 ditambah 0,50 dikali X30 dikurang X29 sama dengan 160 ditambah 0,50 dikali 160 dikurang 160 sama dengan 160 ditambah 0 sama dengan 160. X3 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 bagi 4 sama dengan 3 dikali 58 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 44,25 sama dengan 44 ditambah 0,25 sama dengan XI ditambah 0,25 dikali XI ditambah 1 dikurang XI sama dengan X44 ditambah 0,25 dikali X44 ditambah 1 dikurang X44 sama dengan 167 ditambah 0,25 dikali X45 dikurang X44 sama dengan 167 ditambah 0,25 dikali 168 dikurang 167 sama dengan 167 ditambah 0,25 sama dengan 167,25. Selanjutnya di sini ada desil. D7 sama dengan 7 dikali N ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 7 dikali 58 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 41,30 sama dengan 41 ditambah 0,30 sama dengan XI
ditambah 0,30 dikali XI ditambah 1 dikurang XI. X41 ditambah 0,30 dikali X41 ditambah 1 dikurang X41. 164 ditambah 0,30 dikali X42 ditambah X41 sama dengan 164 ditambah 0,30 dikali 165 dikurangi 164 sama dengan 164 ditambah 0,30. Jadi hasilnya 164,3. Di sini juga ada persentil. Cara cari persentil P98 sama dengan 98 dikali N ditambah 1 dibagi 100. Caranya juga sama seperti desil. Dan hasilnya adalah 175. Berikut ini adalah hasil dari tampilan menyajikan distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel. Di sini sudah ada 58 data yang telah kami buat sebelumnya. Di sini ada bin, batas atas ada 152, 156, 160, 164, 168 dan 172. Lalu di sini ada kolom yang terdiri dari bin, frekuensi, kumulatif, persen. Yang pertama 152, frekuensinya 2, kumulatif persennya 3,45%. Yang kedua 156, frekuensinya 13, kumulatif persennya 25,86%. Yang ketiga 160, frekuensinya 24, kumulatif persennya 67,24%. Yang keempat 164, frekuensinya 2, kumulatif persennya 70,69%. Yang bin selanjutnya 168, frekuensinya 5, kumulatif persennya 79,31%. Bin 172, frekuensi 8, kumulatif persennya 93,10%. Dan yang terakhir 176, frekuensinya 4, kumulatif persennya 100%. Lalu di sebelahnya ada tabel histogramnya. Yang biru ini frekuensinya, yang orange ini adalah kumulatif persennya. And next, menyajikan ukuran gejala pusat data dengan Microsoft Excel. Di sini sudah kami buatkan data tinggi badan mahasiswanya, dan di sebelah data tinggi tersebut ada kolom pertama yang terdiri dari mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Ini adalah tampilan dari hasil menyajikan regresi dengan Microsoft Excel. Berikut ini adalah data tinggi badan mahasiswa tahun 2018. Dan ini adalah angka-angka yang telah kami hitung. Selanjutnya
Berikut ini adalah hasil tampilan menyajikan kolerasi dengan Microsoft Excel. Data tinggi Badan Mahasiswa tahun 2018. Lalu, berikut ini adalah menyajikan moving average dengan Microsoft Excel. Di sini ada data tinggi Badan Mahasiswa tahun 2018 yang telah kami buat. Lalu di sebelahnya ada tabel moving average-nya. Yang warna biru ini adalah aktual. Yang warna orange ini adalah forecast-nya. Di sini adalah tampilan menyajikan proyeksi tren dengan Microsoft Excel. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.